Dikisahkan di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria sederhana bernama Liu Xinji. Dia hidup bersama istrinya bernama Ahyu di sebuah rumah kayu kecil. Namun hidup mereka sangatlah tentram dan sejahtera. Di sisi itu mereka juga telah dikaruniai dua orang putra bernama Liu Pangzeng dan Xiao Tian. 那你什么时候生小孩啊？这小孩太长了，把它给换了。换。 Pagi itu, setelah sarapan dengan keluarganya, Liu kemudian berangkat ke tempat kerjanya, di mana dia berjalan kaki menyusuri desanya yang begitu indah dan tenang, dengan padang rumput terhampar sejauh mata memandang. Di sana juga dikelilingi oleh sumber mata air pegunungan yang begitu jernih. Kemudian terlihat juga para penduduk desa yang tampak sibuk bekerja. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian dan bermain riang dengan gembira. Liu sangat menikmati keindahan desa dan keramahan orang-orangnya. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba saja dua orang bandit berjalan masuk ke dalam pabrik kertas tempat Liu bekerja, di mana kedua bandit itu berusaha untuk meminta uang. Pada awalnya, juragan pabrik berusaha untuk menolak permintaan mereka secara halus, namun kedua bandit itu bertindak kasar sehingga membuat sang juragan memberikan perlawanan. Dia kemudian mengayunkan sebatang kayu ke arah bandit tersebut, namun pada akhirnya ia dihajar sampai babak belur. Sang istri yang melihat suaminya dipukuli segera ngagorowok seedan-edannya untuk meminta pertolongan warga desa. Namun naasnya ia juga malah menjadi korban kebrutalan bandit-bandit tersebut. Liu yang ketakutan kemudian bersembunyi untuk menghindari serangan para bandit. Namun perasaannya berkobar ketika melihat bandit-bandit itu menganiaya istri juragan. Akhirnya dia berani mendorong salah satu bandit dan menghadapi para bandit itu tanpa menunjukkan perlawanan yang berarti dan terus menghindar. Namun meskipun begitu, para bandit tersebut seolah-olah diserang hingga tewas. Kejadian tersebut langsung membuat heboh warga desa karena tidak menyangka Liu bisa mengalahkan bandit-bandit itu sendirian. Semua orang kemudian berpikir dia hanya beruntung. Namun tidak demikian halnya dengan detektif Su Baiju yang menyelidiki kasus tersebut. Selama otopsi, Baiju kemudian menemukan bahwa salah satu bandit yang meninggal adalah Yan Dongseng, yaitu seorang penjahat yang masuk dalam daftar 10 orang yang paling dicari oleh pemerintah. Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter kemudian menyatakan bahwa tidak dapat menemukan luka fatal yang menjadi penyebab dari kematian mereka. Hakim setempat tampak senang mendengarnya, sementara penduduk desa menganggap Liu sebagai seorang pahlawan. Tapi Baiju tetap curiga karena dia tidak percaya Liu bisa secara tidak sengaja mengalahkan bandit tangguh seperti itu. Di mana Baiju telah mencatat tanda-tanda pendarahan otak akibat cedera saraf pada mayat Yang Dongseng. Dia menyimpulkan bahwa sebenarnya Liu adalah seorang ahli kungfu paling mematikan yang sangat terampil dan dia sengaja menyembunyikan bakatnya.血月不同，心机停顿。那严东升是咋个死的呀？你是故意把严东升拉到池塘里的？你去太阳穴直击密所成疾，用这么狠的招式是要杀人灭口吧？刘金熙。Karena semakin penasaran terhadap sosok Liu, Baiju kemudian mulai melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang Liu dari penduduk desa. Dia juga kemudian meminta izin pada Liu untuk mengikuti aktivitasnya sehari-hari.
Singkatnya, Baiju kemudian mulai menemukan bukti bahwa Liu bukanlah orang biasa. Di mana saat Liu Tisoledat dan hampir terjatuh ke sungai, dia bisa saja mengontrol napasnya lebih efisien dan tekniknya meringankan tubuhnya agar tidak jatuh ke sungai. 我从那么高的地方掉下来，重量加下坠的速度，空气分明只有它体重的1/8，那就是轻功。 Namun saat menyadari Baiju sedang mengawasinya, Liu pura-pura jatuh ke sungai dan langsung ditolong oleh para warga. Liu kemudian mengungkapkan bahwa dia telah membunuh seseorang 10 tahun yang lalu di rumah potong hewan ayahnya, yang hal itu terpaksa dia lakukan atas perintah sang ayah. Akibat pembunuhan yang dilakukannya, ia mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, ia kemudian bertekad untuk berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, Baiju masih berpikir bahwa seseorang tidak bisa berubah drastis seperti Liu. 连苍蝇都飞不近身，哪里有普通屠夫的儿子？ Selain itu, dia dapat mengetahui bahwa Liu memiliki energi kekuatan spiritual yang cukup besar yang hanya dimiliki oleh praktisi seni bela diri tingkat tinggi. Baiju kemudian meminta bantuan salah satu temannya, yaitu seorang perwira polisi, untuk menyelidiki kasus pembunuhan di rumah jaga 10 tahun yang lalu. Temannya kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengingat kasus itu karena mereka telah menyelidikinya bersama, di mana seluruh keluarga pemilik rumah potong hewan telah dibantai oleh sekelompok pembunuh yang sangat kejam. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Baiju kemudian menemukan identitas asli Liu yang nama aslinya sebenarnya adalah Tang Long, yaitu komandan kedua dari 72 iblis yang merupakan pembunuh paling brutal dan haus darah. Di mana dikisahkan Tang Long telah membunuh ratusan targetnya tanpa kendala berarti. Setelah mengetahui bahwa Liu adalah Tang Long yang merupakan buronan polisi, Baiju kemudian segera kembali ke kantor polisi dan menemui hakim untuk mendapatkan surat perintah penangkapan Tang Long. Namun hampir semua hakim menunda mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan kurangnya bukti. Dan seorang hakim secara terbuka meminta suap dari Baiju untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sambil menunggu surat perintah penangkapan, Baiju kemudian memutuskan untuk terus memantau Liu di desanya. Seorang hakim yang telah meminta suap kepada Baiju sebelumnya kemudian memberitahu Master 72 Iblis tentang keberadaan Tang Long dan berharap untuk menerima hadiah. Tersinggung oleh hakim yang menghina Tang Long, sang guru kemudian mengungkapkan bahwa Tang Long adalah putranya dan hakim itu pun akhirnya dibunuh. Master kemudian mengirimkan kaki tangannya ke desa Yunnan untuk menangkap Tang Long dan menghancurkan desa. Sementara itu, saat Baiju sedang dalam perjalanan ke desa Yunnan, dua kaki tangan Master berhasil mencapai desa dan meminta Liu untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun karena Liu tidak mengungkapkan identitas aslinya, salah satu kaki tangan Master yang bernama Nyonya kemudian membunuh seorang penduduk desa untuk memaksanya mengungkapkan siapa Liu sebenarnya. Ketika Nyonya hendak membunuh warga desa kedua, Liu kemudian menghentikannya dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, yaitu sebagai seorang pejuang yang tangguh dan melawan dua antek ayahnya. Seluruh desa pun sangat terkejut melihat Liu yang selama ini dikenal polos berubah menjadi pendekar hebat yang bisa membunuh salah satu petarung handal dari ke-720 iblis. Sementara itu, Yu hanya bisa terdiam melihat perubahan drastis suaminya. Setelah membunuh salah satu dari 72 antek iblis, Liu kemudian memimpin Nyonya untuk bertarung di tempat lain.
Mereka terlibat dalam duel sengit yang pada akhirnya Liu mampu menjatuhkan Nyonya hingga wanita itu terinjak-injak dan hampir jatuh ke sungai. Ketika Liu mencoba menyelamatkannya, Nyonya kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia masih Tang Long yang dulu. Setelah itu, Liu kemudian kembali ke rumahnya dengan perasaan bersalah karena selama ini telah menyembunyikan identitasnya dari keluarga dan penduduk desa. Liu kemudian mengungkapkan sebuah kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ketika dia sedang membantai sebuah keluarga di rumah potong hewan, dia melihat seorang anak yang terluka parah menatapnya dengan berlinang air mata. Hati nuraninya tergerak dan sejak saat itu, dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebagai pembunuh yang kejam dan memulai hidup baru sebagai seorang yang baik. Tidak lama kemudian, Baiju datang dengan seorang polisi dan memberitahu Liu tentang lampiran ke-72 iblis yang bermaksud menghancurkan desa Yunan dan menangkap Liu. Pada akhirnya, semua penduduk desa termasuk istri dan anak-anak Liu harus dievakuasi ke suatu tempat demi keselamatan mereka. Sementara itu, Baiju yang sekarang mulai bersimpati dengan Liu dan berpikir dia benar-benar telah berubah, memutuskan untuk tinggal di desa. Menggunakan pengetahuannya tentang fisiologi dan akupuntur, Baiju kemudian menyusun rencana untuk memasukkan kematian Liu. Namun rencana itu gagal karena mereka hanya punya waktu 15 menit untuk membuat Liu tampak mati dan Baiju harus segera menghidupkannya kembali. Gagal memprediksi waktu kedatangan antek-antek master, Baiju terpaksa menghidupkan kembali Liu di depan anggota ke-72 iblis yang berkumpul. Namun tanpa diduga, Liu tiba-tiba memotong lengan kirinya dan mengumumkan bahwa dia telah memutuskan semua hubungannya dengan mereka. Tang Long 去世了，你自己给教主一个交代吧。他在你家里等你呢。 72 iblis kemudian menerima pernyataan Liu dan mengira pria itu sudah mati dan tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Tapi masalahnya tidak berakhir di situ. Salah satu dari 72 anggota iblis memberitahu Liu bahwa dia harus bertemu langsung dengan master yang sudah menunggunya di rumahnya. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata master telah menyandera keluarga Liu. Sang guru kemudian memberitahu Liu bahwa dia akan mengizinkannya meninggalkan ke-72 iblis setelah membunuh Xiao Tian, yaitu putranya. Mendengar hal itu, Liu kemudian menjadi marah dan kemudian menyerang sang guru meski hanya dengan satu tangan. Keduanya juga terlibat dalam pertarungan sengit di mana Liu menyerang master dengan pedang, tetapi tidak satupun serangannya mengenai sang master. Sang guru yang memiliki energi kekuatan spiritual yang sangat besar menggunakan Qigong untuk melindungi dirinya dari senjata tajam. Di sisi lain, Baiju yang menyaksikan pertarungan mereka kemudian menyusup ke rumah Liu melalui lubang untuk membantunya. Baiju kemudian menusukkan jarum akupuntur ke tumit master dari bawah lantai untuk memutuskan beberapa saraf yang akan melemahkan pertahanannya. Tapi sang guru menyadari hal ini dan segera menyerang Baiju. Meski mendapatkan pukulan fatal di dada, Baiju masih berhasil menancapkan jarum akupuntur ke leher sang master yang memutus beberapa saraf lainnya. Oleh karena itu, pertahanannya terus melemah. Duel sengit antara Liu dan sang guru pun berlanjut di luar rumah, di mana hujan turun dengan lebat dan petir menggelegar. Saat Liu jatuh tak berdaya, sang master hendak memberikan pukulan mematikan, tetapi Baiju kemudian menusukkan jarum terakhir ke leher sang master, di mana ia bertindak sebagai penangkap petir dan master terbunuh oleh sambaran petir yang menghanguskan tubuhnya.
Baiju kemudian mengumumkan bahwa kasus itu ditutup pada malam kematiannya dan pria itu menghembuskan napas terakhirnya. Setelah semua kejadian itu, keluarga Liu kemudian kembali ke rumah dan Liu kembali menjalani kehidupan normal bersama sang istri dan anak-anaknya. 晚上见。 Tamat, ending yang sangat diharapkan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. Dan jika kalian punya pertanyaan atau request film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Dan terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.